Kelvin Verdon gabung TC Timnas Indonesia lebih cepat. Jay Itzels ungkap fakta perbedaan Rizky Ridho dan Wiswin Gars. Yaakob Sayuri garansikan satu tempat di sektor kanan Timnas Indonesia. Bintang Jepang terlibat skandal jelang hadapi skuad Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yaakob Sayuri garansi satu tempat di sisi kanan Timnas Indonesia. Bintang Timnas Jepang terlibat skandal jelang menghadapi Indonesia. Jay Itzels ungkap fakta perbedaan Rizky Ridho dan Miss Hilger. Dan yang terakhir, Kelvin Verdon gabung TC lebih cepat. Coba kita saksikan bersama ya. Di tengah ketidakpastian kondisi fisik Kevin Dix dan cedera yang menimpa Sandy Walsh, sektor bek kanan menjadi titik krusial yang perlu diperhatikan. Melihat kekuatan serangan balik cepat yang dimiliki Cina, Yaakob Sayuri dinilai sebagai sosok yang paling layak dimainkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Cina sendiri telah merilis 27 pemain untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga menghadapi Timnas Indonesia dan Bahrain. Dalam daftar tersebut, 2 pemain muda Wang Yudong dan Liu Chenyu dinilai sebagai ancaman serius berkat kecepatan dan agresivitas mereka dalam menyerang. Dalam konteks inilah, nama Yaakob Sayuri muncul sebagai pemain yang sangat mungkin mengimbangi kecepatan dan manuver Yudong di sisi lapangan. Seperti yang diketahui, Yaakob Sayuri merupakan pemain serba bisa yang memiliki kelincahan, kekuatan bertahan, serta kemampuan menyerang menjadi nilai tambah tersendiri. Ia sempat absen pada pemanggilan Maret lalu, namun kini kembali dan siap bersaing untuk posisi starter di lini belakang. Dengan kondisi Kevin Dix yang masih mengundang tanda tanya, Yaakob Sayuri menjadi opsi yang sangat rasional dan mendesak untuk dimainkan sebagai starter. Sementara Kevin Dix dipersiapkan untuk menghadapi laga berat kontra Jepang. Meski begitu, Yaakob Sayuri masih harus bersaing dengan Aliando Reinders dan Asnawi Bangku Alam untuk mendapatkan tempat utama. Namun, secara taktikal, jika misi Patrick Kluivert adalah mematikan potensi serangan balik cepat Cina, maka Yaakob Sayuri menjadi pilihan yang paling masuk akal. Ia bukan hanya cepat, tapi juga punya pengalaman bermain di level kompetitif domestik dan punya naluri menyerang yang tajam, sesuai dengan karakter sepak bola modern yang diusung Timnas Indonesia. 27 pemain yang dipanggil Timnas Jepang menyita perhatian tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena kualitas, Hajime Moriyasu juga memanggil sosok pemain yang memiliki citra negatif bagi sepak bola Asia. Sosok yang dimaksud yakni Kei Susano. Dilansir dari Nikkei Sport, Kei Susano sempat terlibat kasus pelecehan seksual. Pada Juli tahun lalu, ia ditangkap atas dugaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pemain yang kini bermain di klub Bundesliga FC Mainz 05 itu dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Juli dan dibebaskan pada 8 Agustus 2024. Akibat kejadian itulah, Kei Susano sempat tak dipanggil ke Timnas Jepang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Menariknya, pemain berusia 24 tahun itu mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Ia juga berjanji bakal menebus kesalahannya untuk mengharumkan negeri samurai biru. Saya minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada banyak orang. Saya ingin terus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang lain selain sepak bola, dan akan terus bekerja keras setiap hari, ujar Kei Susano. Hajime Moriyasu sendiri memutuskan untuk memanggil Kei Susano karena performa apiknya bersama FC Mainz 05. Sano tercatat tampil sebanyak 34 kali atau tak pernah absen sekalipun di Bundesliga musim 2024-2025. Hal tersebut tentu menjadi perhatian sendiri bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert wajib menganalisa kekuatan Jepang yang mengalami perombakan. Terlebih, Timnas Indonesia wajib mencuri poin untuk setidaknya mengamankan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan Timnas Indonesia Jay Itzels akhirnya buka suara soal perbedaan saat menjaga lini belakang Garuda bersama 2 rekan duet berbeda yakni Rizky Ridho dan Wiswin Gars. Jay Itzels mengungkapkan bahwa meski keduanya memiliki kualitas mumpuni, ada satu hal penting yang menjadi pembeda yaitu komunikasi di lapangan. Seperti yang diketahui, lini belakang skuad Garuda memiliki catatan positif ketika Jay Itzels bertandem dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Meski Wiswin Gars berpengalaman lebih di Eropa, situasi berbeda kalau membela skuad Garuda. Hal itu terbukti ketika Wiswin Gars dipercaya menjadi starter justru tim merah putih menelan kekalahan yang mengecewakan.
Menanggapi fakta tersebut, Jay Itzels menilai bahwa Rizky Ridho memiliki kemampuan untuk beradaptasi cepat bersama rekan satu tim. Meski sempat terkendala masalah bahasa, Bang Jay mengaku respek lantaran Ridho mampu menjalankan instruksi dan disiplin. Dia salah satu pemain terbaik yang kita miliki dan pemain paling berpotensial di tim. Kalau bersama Ridho harus berbicara bahasa Inggris, tetapi sama aja. Keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya senang punya keduanya dalam tim, ungkap Jay Itzels. Kini menarik untuk menanti racikan Patrick Kluivert di lini belakang skuad Garuda. Publik menantikan bagaimana Kluivert mengombinasikan kekuatan Jay Itzels, Rizky Ridho, dan Mr. Gars. Namun, chemistry Justin Hubner juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih karakter Justin Hubner yang begitu keras cocok untuk menghadapi Cina yang kerap memprovokasi lawan. Meski mengalami kekecewaan usai gagal membawa NEC Nijmegen melaju ke kompetisi antar klub Eropa musim depan, Calvin Verdonk menyambut tantangan baru bersama timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk jadi lebih cepat gabung pemusatan latihan timnas Indonesia usai gagal membawa NEC Nijmegen lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan. Seperti yang diketahui, NEC Nijmegen tersingkir di semifinal playoff kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2025-2026 setelah kalah 2-3 dari FC Twente. Sebagai kapten, Verdonk mengaku kecewa, namun ia juga beruntung bisa datang ke Bali lebih cepat. Ya, kami sangat sial kebobolan dan kami tetap berjuang keras, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada kami. Ya, sekarang istirahat. Hari Minggu berangkat ke Indonesia. Main 2 pertandingan lagi di sana melawan Cina dan Jepang. Baru setelah itu liburan, ujar Verdonk. Tak bisa dipungkiri, pemain berposisi bek kiri tersebut telah menjadi andalan skuad Garuda sejak resmi menjadi WNI pada Juni tahun lalu. Peran Verdonk tak tergantikan hingga menyingkirkan nama-nama seperti Sen Patinama dan Pratama Arhan. Namun yang menarik, Verdonk selalu membuat kejutan jelang pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Pemain berdarah Aceh tersebut tidak pernah koar-koar di media sosial, namun selalu datang tepat waktu. Bahkan, pada Maret lalu, Verdonk sempat tertangkap kamera dan membuat heboh di bandara karena aksinya yang kocak. Ia dan Tom Hai terekam mencoba fasilitas runway di bandara dan momen itu menjadi viral. Video mereka berdua mencoba fasilitas tersebut termasuk momen hampir terjatuh banyak beredar di media sosial dan membuat netizen tertawa.